Hai semua, perkenalkan saya Meilina Juwita Andini, peserta Latsar CPNS BPSDM Sumut 2026, Batch 8 Angkatan 51. Kali ini saya merangkum panduan praktis soal apa itu core values berakhlak khususnya berorientasi pelayanan, yaitu memahami kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, biar gampang, ini adalah peta jalan buat pembahasan kita hari ini. Pertama, kita bakal ngebahas soal identitas ASN berakhlak. Kedua, makna pelayanan publik itu sendiri. Ketiga, kita masuk ke 3 poin panduan perilaku berorientasi pelayanan. Dan terakhir, kita bakal lihat langsung gimana implementasi inklusif ini dijalankan di lingkungan kampus. Nah, kita langsung masuk ke bagian pertama, identitas ASN berakhlak. Sebelum kita ngomongin soal praktik pelayanannya secara teknis, kita harus mulai dari level yang paling makro dulu, yaitu nilai dasar yang jadi fondasi dan identitas birokrasi kita. Kalau kita ngomongin konsep berakhlak, ini tuh bukan sekedar akronim biasa atau slogan kosong yang ditempel di dinding. Ini adalah panduan perilaku dasar yang benar-benar menyatukan seluruh ASN di Indonesia, di instansi manapun mereka berada. Konsepnya tuh ibarat sebuah roda yang setiap elemennya saling mengunci, menciptakan satu standar emas dalam melayani negara. Dari semua nilai di roda tadi, mari kita fokus ke satu hal penting, berorientasi pelayanan. Kenapa ini krusial banget? Karena tujuan akhirnya adalah untuk ngebangun budaya kerja yang profesional dan punya integritas tinggi. Aturan atau regulasi di atas kertas aja nggak akan pernah cukup kalau budaya kerjanya nggak mengarahkan para pelayan publik buat melayani dengan sepenuh hati. Lanjut ke bagian kedua, makna pelayanan publik. Sekarang, coba kalau kita buang semua jargon birokrasi yang kaku itu, apa sih sebenarnya makna asli dari komitmen pelayanan ini? Berorientasi pelayanan itu adalah sebuah komitmen buat memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat atau pemangku kepentingan. Garis bawahi kata komitmen dan kepuasan ya. Jadi ini bukan cuma sekedar datang ke kantor, ngerjain tugas rutin, lalu pulang. Ini adalah dedikasi nyata buat mastiin publik benar-benar dapat solusi terbaik dari kita. Nah, poin krusialnya adalah gimana definisi luas tadi diterapkan di dunia nyata. Coba kita ambil contoh profesi dosen nih. Bagi seorang dosen, kata masyarakat itu bukan cuma entitas publik di jalanan. Masyarakat mereka adalah mahasiswa di kelas, orang tua yang menaruh harapan pada institusi, sesama rekan dosen, sampai staf tenaga kependidikan. Dan di ekosistem kampus, jelas mahasiswa adalah pemangku kepentingan utamanya. Memprioritaskan mereka adalah inti dari pelayanan prima di dunia akademik. Masuk ke bagian ketiga, panduan perilaku berorientasi pelayanan. Biar nggak cuma mengawang-awang jadi teori, panduan ini dipecah jadi pilar-pilar yang sangat spesifik dan bisa dipraktekkan sehari-hari. Ada 3 panduan inti di sini. Poin A, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Poin B, bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan poin C, melakukan perbaikan tiada henti. Ketiga poin ini tuh standar mutlak ya. Ingat baik-baik karena sebentar lagi kita bakal lihat gimana ketiganya benar-benar dieksekusi di lapangan. Dan ini membawa kita ke bagian keempat, implementasi inklusif di kampus. Kita bakal lihat gimana transisi dari sekedar konsep di atas kertas berubah jadi tindakan nyata melalui sebuah studi kasus yang luar biasa inspiratif. Studi kasus ini datang dari program studi bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Medan dari perspektif seorang dosen berlatar belakang pendidikan berkebutuhan khusus. Coba deh kita posisikan diri kita sejenak. Bayangkan ada mahasiswa disabilitas netra yang semangat belajarnya tinggi banget, tapi mereka terbentur kenyataan pahit. Nggak ada e-book yang bisa diakses. Referensi wajib semuanya buku cetak biasa. Frustrasi banget kan? Kalau bahan ajar aja nggak bisa diakses, hak dasar mereka buat belajar otomatis terabaikan. Nah, di titik krisis inilah pelayan publik sejati harus berani ambil tindakan. Dan ini benar-benar ngasih gambaran brilian gimana tantangan besar dijawab dengan responsivitas tinggi. Di satu sisi, ada tantangan berupa buku cetak dan materi PDF hasil scan yang sama sekali nggak bisa dibaca sama aplikasi pembaca layar. Tapi di sisi lain, kita lihat solusi yang super cekatan. Langsung dibuatkan transkrip audio, ditambahin deskripsi teks alternatif atau alt text di gambar, dan disediain format dokumen yang ramah buat perangkat lunak kayak NVIDIA atau JAWS. Ini bukan sekedar ngubah format file loh, ini beneran ngebuka akses dunia pendidikan buat mereka. Mari kita bedah pakai 3 panduan perilaku tadi. Bagaimana cara saya menerapkan panduan pertama, yaitu memahami kebutuhan?
Saya tidak boleh main tebak-tebakan atau berasumsi. Saya langsung turun tangan ngelakuin asesmen spesifik. Saya mengajak dialog langsung mahasiswa disabilitas netra buat benar-benar dengarkan apa kendala mereka. Ini nih wujud nyata dari memahami kebutuhan masyarakat langsung dari akarnya. Lalu gimana dengan panduan kedua? Ramah, cekatan, dan solutif. Saya menunjukkan sikap yang sangat responsif setiap kali ada keluhan soal materi PPT atau PDF yang susah diakses, dan saya tidak akan menunda. Dan pastinya pelayanan prima sejati itu nggak kenal kata berhenti. Mengacu pada panduan ketiga, yaitu perbaikan tiada henti, Saya terus melakukan evaluasi berkala, saya juga proaktif mengupgrade ilmu dengan mempelajari prinsip-prinsip Universal Design for Learning dan standar aksesibilitas internasional. Hasilnya, sebagai inovasi sistemik yang berkelanjutan, menciptakan modul digital multiformat. sebagai penutup, ada satu kutipan yang merangkum semuanya dengan sangat indah. Berorientasi pelayanan berarti menempatkan kepentingan dan kebutuhan mahasiswa sebagai prioritas dengan sikap responsif dan komitmen perbaikan mutu pengajaran secara berkelanjutan. Jadi sebelum kita selesai, di posisi apapun Anda mengabdi saat ini, langkah konkret apa yang bakal Anda ambil hari ini untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dari pelayanan Anda? Saya Melina Juwita Andini mengucapkan terima kasih banyak sudah bergabung di pemaparan core values berakhlak, khususnya nilai berorientasi pelayanan ini.